Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online semuanya. Selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman menarik KKN Internasional UINSU pada tanggal 26 Agustus sampai 22 September tahun 2024 yang dilaksanakan di Malaysia. Nah, kali ini saya Nur Ainun sebagai pemandu acara dan ditemani oleh rekan-rekan sejurusan yang mengikuti KKN Internasional, yaitu Halo, perkenalkan, nama saya Nisa Fahriana Sution. Halo, perkenalkan, nama saya Winda Putri Sandara Putar-Putar. Nah, jadi KKN Internasional ini merupakan pengabdian masyarakat yang paling berharga bagi kita karena kita bisa mengabdi di luar negeri. Nah, kali ini kita akan bercerita bagaimana sih kita bisa mengikuti KKN Internasional, apa saja sih kesulitan dan halangan yang kita hadapi ketika mengikuti KKN Internasional. Boleh diceritakan, Kak? Kak Nisa, silahkan. Oke, terima kasih Kak Ainun. Untuk awal mula pendaftaran KKN, kita tahu bahwa ada pengumuman KKN sebelum kita berangkat KKN. Di situ ada sekitar 4 jenis KKN yang kita ikuti. Reguler, yaitu Batubara dan Langkat. Yang kedua Aceh Tamiang, yang ketiga Samosir, yang keempat itu ke Bandung, dan terakhir itu KKN Internasional. Nah, untuk persyaratan KKN Internasional ini dimulai dengan pertama itu yang paling penting sekali itu adalah paspor. Karena kita kan mau ke luar negeri, syaratnya itu harus ada paspor. Yang kedua itu kita melengkapi dokumen seperti TOEFL, tes TOEFL. Yang ketiga itu kita melengkapi dokumen surat sehat, boleh dari puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang keempat itu kita ada buat surat fasih baca Al-Quran. Dan yang terakhir itu kita ada kalau misalnya ada sertifikat prestasi maupun sertifikat kepengurusan organisasi, boleh kita upload sebagai nilai plus untuk terpilih sebagai anggota KKN Internasional. Seperti itu. Nah, seperti itu menurut Kak Nisa. Bagaimana dengan Kak Dara? Boleh diberikan sedikit? Benar yang dibilang saudari saya, Nisa. Jadi cukup rumit dan sulit lah ya kalau menurut saya untuk melengkapi segala berkas persyaratan mengikuti KKN Internasional ini. Karena memang kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Seperti tes TOEFL tadi, kita harus ikut pelatihan-pelatihan terlebih dahulu agar skor yang kita dapatkan memuaskan. Dan juga nggak lupa kita menuliskan esai yang akan kita apply nantinya. Nah, kita juga membuat CV ya, Kak ya? Iya, membuat CV. Paling penting untuk mengikuti KKN Internasional ini adalah perbanyak prestasi sih menurut saya. Yes. Karena memang kita kan bersaing dengan yang lain. Nah, jadi emang siapa yang lebih unggul di dalam pemilihan KKN Internasional ini? Oke. Nah, jadi persyaratan yang paling utama harus kita miliki itu adalah paspor. Nah, selanjutnya seperti hal-hal yang kita lengkapi, yaitu piagam penghargaan atau sertifikat, surat kesehatan, surat sertifikat TOEFL, dan macam lainnya. Dan ada juga kita membuat CV, dan itu juga butuh persiapan yang cukup matang. Nah, selanjutnya kita akan bercerita bagaimana perjalanan kita dari Medan sampai ke Kuala Lumpur. Nah, kita menempuh perjalanan selama 45 menit dari Medan ke Kuala Lumpur. Nah, pertama kita setelah sampai di bandara, kita dijemput, ya kan Kak? Kita dijemput oleh bus mini dari pihak KBRI. Nah, selanjutnya tempat utama yang kita tuju yaitu Sentul. Lalu Kak, boleh diceritakan sedikit? Pada hari itu sekitar tanggal 22 September 26 Agustus kami berangkat dari Medan menuju Kuala Namu. Baru sampai di sana Malaysia kami dijemput seperti cerita tadi oleh van, di sana dibilang bahasanya van. Nah, itu kami jalan ke Sentul sekitar 1 jam 25 menit gitu. Karena pada saat itu jam atau macet karena sore-sore kan. Nah, di situ kami kumpul di Sanggar Sentul namanya, Sentul. Situ kami dibagi arahan oleh Bapak Sohih dari perwakilan dari KBRI, perwakilan bagaimana proses kami nanti di sana mengajar, terus nanti apa adab-adab kami selama tinggal di Malaysia itu. Di situ kami memang ada yang duluan seperti Ainun duluan dijemput ya dari sanggarnya. Kalau saya itu malam dijemput, diantar oleh Grab ke sanggar saya. Kalau Dara gimana?
Awal mulanya sebelum kita berangkat ke Malai, itu kan kita dibagi ya Kak, kayak di sanggar ini, di sanggar itu. Jadi kalau misalkan perbedaan antara kita dengan KKN biasa itu mereka tuh ramai gitu di satu tempat, kayak ada 20-an orang gitu. Nah, kita kan yang ikut KKN internasional ini ada sekitar 25-an lebih gitu. Nah, tadinya mikir kita tuh di satu tempat. Ternyata kita tuh dibagi-bagi di sanggar-sanggar yang akan ditentukan oleh pihak kedutaan. Nah, seperti saya tuh dari UINSU ada 3 orang. Nah, itu dari jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus itu yang satu lagi ekonomi, dan saya sendiri dari Tarbiyah, yaitu prodi bahasa Inggris. Nah, di situ di lokasi saya, kita tuh gabung juga dengan univ lainnya seperti UIN Syarif Hidayatullah, dan juga ada UIN dari Lombok, Kak. Iya, oke. Nah, di lokasi itu emang kita dari awal dari bandara dan pergi ke sanggarnya itu kita diantar jemput. Pokoknya kita tinggal ready, siap pergi, menunggu jemputan kita. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa kita itu pertama kali dikumpulkan di Sentul oleh Bapak KBRI, diarahkan, dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan kita tidak disatukan, kita dibagi di beberapa sanggar. Nama-nama sanggarnya apa saja, Kak? Sepengetahuan saya, seperti saya Sanggar At-Tanzil Alam Damai, At-Tanzil Ceras, El Shaddai di Klang, lalu Kelana Jaya, Sungai Mulia, lalu ada Rawang, lalu ada di Negeri Johor, Negeri Sembilan. Nah, jadi sanggar-sanggar itu memiliki jumlah murid yang berbeda pula. Nah, kita juga yang perlu digarisbawahi bahwa kita mengajar anak-anak Indonesia yang berada di sana, yang dimana pecahan dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, kita di sana tuh seperti yang dibilang Kak Dara tadi, kita digabung dengan universitas lain seperti UIN Jakarta, apalagi seperti saya digabung dengan Universitas Madura dan Unipdu yang berasal dari Jombang. Atau Kak Disa, adakah gabung dengan universitas lain? Kalau sanggar saya memang kami cuma 2 dari UINSU, nggak ada dari mandiri sekali. Oke. Nah, jadi kita semua itu berbeda. Nah, selanjutnya kita tuh membahas topik yang lebih menarik, di mana sih kesan kebahagiaan yang kita alami ketika kita mengajar di sana, atau rutinitas yang biasanya kita lakukan selama kita berada di Kuala Lumpur pastinya. Dimulai dari Kak Dara, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Awalnya karena ini pertama kali saya kayak tahu sekolah di sana itu, awal mulanya kayak sekolah formal gitu mikirnya. Terus tibanya sampai lokasi, kita tuh tinggal seperti rumah tingkat gitu, ada tingkat 3 rumahnya. Dan ada beberapa anak di dalamnya dan 1 ibu pengasuh yang mengurus kita seperti memasak, membersihkan dan lain-lainnya. Okay. Kita menyebutnya Umi, memanggilnya Umi. Ya. Itu masih first impressionnya kayak, wah, kok sekolahnya kayak nggak formal gitu ya, gitu, kayak rumah gitu. Tapi di dalam ruangannya itu ada kayak buku, terus itu poster-poster belajar, banyak yang lain-lainnya juga. Keesokan harinya kita mulai mengajar, datang tuh anak-anak pagi-pagi. Dan Masya Allah, sopan-sopan banget dong. Masya Allah. Masya Allah. Mereka emang etikanya jauh sih kalau misalkan kita lihat dari anak-anak lainnya di sini gitu. Oke. Karena emang mereka itu kalau kita bilang kayak rumah tahfiz gitu ternyata. Oh, iya, seperti mereka itu. tuh menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi mereka datang, kita mulai kelas jam 9, mereka buka kelas, terus itu nggak langsung belajar. Kita duha dulu, Masya Allah. habis duha, ada kantinnya, mereka makan bareng. Jadi para cikgu, kan kita dipanggil cikgu di sana. Jadi para cikgu dan para murid makannya bareng di situ di kantin. Kayak mereka tuh kan bawa bekal juga kan dari orang tuanya, kayak cikgu ini Seru sangat lah. masak ini, mama masak ini, cikgu mau coba gitu. Jadi kita emang makan bareng di situ. Terus tuh mereka habis makan, mereka sholat duha, sekitar jam 10 gitu kita masuk kelas. Nah, itu nggak langsung belajar kayak mata pelajaran seperti umum. itu ya. Kita kayak mereka ngaji dulu atau tasmi hafalan mereka. I see. Jadi emang karena mungkin dari UIN udah terbiasa belajar agama, mungkin nggak terlalu berat ya kan.
Tapi kalau misalkan kita nggak terbiasa dari agama dan dari univ-univ umum, mungkin itu yang menjadi challenge untuk kita. Karena kita kan memperhatikan gimana tajwid mereka mengaji, Masya Allah, mengajarkan mereka mengaji, menyimak hafalan mereka. Nah dari situ aja kita udah kayak wah, kalau sempat salah kita juga malu dong Iya, gitu. benar. Karena mereka udah sampai step yang hafal Al-Quran. Nah setelah itu kita juga kayak belajar fikih, Al-Quran dan hadis, akidah akhlak. Jadi dibarengin dengan ngajinya. Wah, seru ya Kak ya. Setelah itu kita istirahat, isoma, makan dan lain sebagainya. Barulah kita masuk lagi untuk belajar mata pelajaran umum sampai di jam 5. Wah, seperti itu. Nah, jadi ada untungnya juga kita tuh sebelum tes mengikuti KIK internasional itu kan kita dites Al-Quran. Nah, ada untungnya seperti Kak Dara, murid-murid itu kan mengaji, kita jadi tahu bagaimana tajwidnya. Dan kita juga sebelumnya kan semester-semester awal juga belajar tentang agama seperti akidah akhlak. Jadi semua itu bisa kita petik hikmahnya ketika kita berada di sana. Seperti itu kan Kak? Bermanfaat sih. Sangat bermanfaat. Nah, bagaimana dengan Kak Nisa? Boleh diceritakan Kak? Kalau untuk di sanggar saya, secara garis besarnya sama seperti punya Dara, tapi kami terbalik. Terbaliknya pagi itu belajarnya umum, sorenya itu mengaji. Jadi tetap masuk jam 9, di sana kan aktivitas mulai dari jam 10 semua ya kan, jam 10, jam 9. Tapi untuk sekolah umum di sana itu memang jam 7.15 atau 7.30 masuk. Mulai dari jam 9 sholat duha di sanggar saya, nama sanggar saya itu At-Tanzil Ceras di Kota Ceras, Selangor. Nah, di situ jam 9 sholat duha, setelah itu lalu selesai sholat duha, mulai pelajaran umum. Nah, di situ kami dari Senin sampai Jumat kan masuk. Nah, pelajarannya itu berbeda-beda, Kak. Oh, Jadi, begitu ya, Kak ya. Sehari Senin itu belajarnya bahasa Inggris, Selasa itu bahasa Indonesia, Rabu itu matematika, yang Kamis PKN, mereka sebut PKN atau PKN kita di sini. Yang terakhir itu hari Jumat itu art, maksudnya khusus seni. Jadi itu kira-kira berapa kelas Kak? Kami disatuin dalam satu ruangan. Jadi itu bercampur umurnya. Ada anak umur start dari umur 6 tahun sampai paling besar itu 15 tahun. Jadi bagaimana kami sistem di sana membaginya itu berlevel. Jadi di depan itu untuk level 1 dari umur 5 sampai 10 tahun. Tapi itu mereka dibagi berdasarkan skill pengetahuan atau skill akademisnya. Jadi ustadz di sana membagi mereka berdasarkan tes. Oh, gitu. I see. Seperti itu ya, Kak. Iya, benar. Jadi ada level 1 untuk yang basic, yang dasar ada level 2 dan level 3. Mereka itu dalam satu ruangan. Baru agak ke sebelah kanannya itu untuk level 4 dan level 5 atau kita bilang kelas-kelas lah seperti itu. Tapi di level 5 ini anak-anaknya sudah umur 12 tahun ke atas. Umur 12 yang harusnya sudah SMP tapi masih dikatakan kelas 5 SD seperti itu. Seperti itu ya. Karena kan anak-anak di sana itu memang kan anak TKI yang untuk masuk ke sekolah Malaysia itu sangat susah benar karena sekali. dokumennya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi mereka baru mulai belajar itu ya di sanggar ini. Bimbingan. Jadi mulai dari umur 15 tahun Kak mulai belajar, baru 1 tahun. Jadi skill akademisnya itu masih dikatakan anak SD, Masya meskipun umurnya sudah remaja, menginjak 3 SMP gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi kalau untuk setelah itu zuhur, setelah belajar akademis pagi itu, lalu rehat, istirahat sampai menunggu azan zuhur. Nah, azan zuhur berjamaah. Setelah itu lalu mulai kelas mengaji. Dan memang di sanggar saya itu memang terkhusus dia Kak, memang dari sistem dan kurikulum, bukan kurikulum sih, sistemnya itu diatur oleh pondok pesantren Bata-Bata yang ada di Madura. Nah, jadi semua pengurusnya itu orang Madura. Oh, macam itu ya. Jadi buku Iqra mengaji, cara mengajar itu diatur oleh orang-orang yang di pondok pesantren Madura tersebut, seperti itu. Jadi mulai dari Iqra-nya itu Kak ada bacaan bawahnya itu At-Tanzil gitu, At-Tanzil Madura gitu. Ada dinamai nama-nama Iqra-nya seperti itu Kak. Dan mereka juga menghafal tajwid. Jadi anak-anak yang sudah Iqra 5 itu diarahkan ke tajwid. Jadi seperti ya
tajwid hukum-hukum bacaan. Seperti itu. Jadi sebelum masuk Quran mereka menghafal tajwid dulu. Masya Allah ya. Seperti itu. Lepas itu di jam 4 baru mereka dijemput oleh orang tuanya. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi kita juga memiliki hal-hal yang berbeda seperti yang dialami Kak Dara tadi. Kak Dara tuh di sanggar bimbingan yang dia tempati, di mana mereka itu mengaji dulu ya Kak ya. Mengaji dulu, baru setelah belajar umum. Nah, kalau Kak Anissa itu belajar umum dulu, baru setelah itu mengaji. Dan itu di kelasnya dipisahkan berdasar kemampuan murid. Berdasarkan kemampuan murid, tapi tetap satu ruangan. Nah, berbeda lagi dengan saya. Nah, jadi sebenarnya hampir-hampir mirip ya Kak ya. Seperti kalau kita itu mulai dari jam 7. Nah, jam 7 itu murid-murid sudah dimasukkan ke dalam ruangan besar dan melaksanakan sholawat. Nah, sholawat itu anak KKN, kita lah yang menyediakan sholawat untuk anak-anak itu. Setelah itu mereka melaksanakan sholat duha bersama yang dipimpin oleh kakak KKN yang berasal dari Madura. Setelah itu mereka melaksanakan senam. Nah, setelah itu baru mereka masuk ke kelas. Dan jam 10 kita rehat. Nah, inilah hal yang unik. Jadi kita, para guru itu disediakan nasi bungkus dan sebotol sekap es Milo dari sekolah. Nah, setelah itu kita masuk lagi sampai 1:30 kita sholat zuhur lagi. Kita memandu murid ke musola atau mereka sebut dengan surau ya Kak ya. Mereka ke surau dan mereka baca sholawat lagi. Mereka baca sholawat sebelum azan. Mereka sholawat. Setelah itu mereka sholat berjamaah. Setelah lepas sholat berjamaah, sholawat lagi. Dan dari situ kita boleh memandu kayak misalnya proker kita Kak. Kayak misalnya Ainun tuh kan punya proker seperti expression dalam bahasa Inggris. Nah, kayak misalnya proker menanyakan kabar, maksudnya expression dalam bahasa Inggris dalam menanyakan kabar seperti how are you today atau apa seperti itu. Dan teman-teman lain juga memiliki proker yang berbeda seperti teman saya yang berasal dari universitas lain seperti Universitas Jombang. Mereka itu memiliki proker karena jurusan mereka itu perawat. Mereka tuh memiliki proker seperti murid disuruh sikat gigi Kak. Jadi mereka tuh bawa sikat gigi dari rumah masing-masing murid dan dia laksanakan sikat gigi. Dan setiap harinya itu berbeda prokernya. Nah, setelah itu kira-kira jam 2 murid masuk ke kelas kembali. Sampai jam 4. Kita di sana azan asar 4:30 ya Kak ya, kurang lebih 4:30 murid melaksanakan sholat asar berjamaah. Tetapi kalau yang memang dijemput orang tua boleh pulang sholat asar. Setelah itu seperti halnya sama seperti tadi sholawat, tapi setelah itu murid boleh pulang. Jadi kita itu berbeda, tetapi sebenarnya maksud dan tujuannya sama, yaitu lebih dekat sama yang kuasa ya kan Kak? Lebih dekat sama yang kuasa. Lebih unggul Dan bahkan mereka itu juga memiliki banyak prestasi. Ya Kak, walaupun mungkin dipandang orang sebelah mata, tapi mereka juga sering mengikuti lomba-lomba dan banyak mengikuti kegiatan yang memenangkan dan memiliki kejuaraan juga. Nah, selanjutnya kita akan bercerita bagaimana sih atau culture shock apa yang orang Kakak alami ketika berada di Kuala Lumpur. Pastinya kan kita memiliki hal-hal yang pertama kali kita hadapi kayak seperti ini ya macam tuh. Boleh diceritakan Kak Dara? Culture shock karena Kuala Lumpur itu dengan Indonesia itu nggak jauh berbeda ya Kak. Jadi nggak begitu shock banget. Tetapi karena saya sendiri emang picky eater, jadi taste makanannya itu kurang masuk di lidah saya. Tapi alhamdulillahnya Umi yang di Sanggar belajar itu dari Medan Kak. Seperti jadi itu. Emang Umi itu tuh masak sesuai lidah kita. Karena itulah Umi bilang, Umi senang sekali kali ini anak Medan, anak KKN, karena baru kita anak Medan. Sebelum-sebelumnya kayak dari Jawa, dari Lombok. Seperti itu ya Kak ya. Jadi emang kayak udah anak Umi kali, karena emang kita satu lokasi kan, satu kampung juga. Jadi Umi tuh sering kayak masak bihun, mie sop. Wah, sedapnya ya Kak ya. Kayak nasi goreng, nasi lemak, terus tuh sup ikan, kayak emang rasa-rasa lidah memang kita Medan di rumah Medan banget ya Kak.
Kalau culture shock yang lain mungkin di itu ya, di pendidikannya. Tadi awalnya mikir kayak sekolah formal yang kita dari usia sekian sampai sekian di kelas segini. Ketika melihat mereka tuh, wah, kelas saya kan wali kelas 4, 5, 6 itu digabung ke satu ruangan. Nah itu tuh range umurnya tuh beragam, ada yang dari umur 10 tahun bahkan sampai 16 tahun. Masih kelas 6 SD. Jadi emang faktornya tadi karena dokumen tadi kan mereka telat untuk masuk sekolah. Tapi Masya Allah, walaupun seperti itu mereka tuh mempunyai tekad yang besar. Masya Allah ya. Kalau kita tanya, kamu mau jadi apa kak? Bang, karena kan saya manggil kakak abang di sana. Abang, kakak, kamu mau jadi apa cita-citanya? Saya mau jadi pemain bola, cikgu, seperti timnas. Masya Kata mereka Allah. gitu. Cikgu, saya pengen jadi guru tajwid. Kadang melihat mereka seperti itu kita melihat pengen menangis ya kak ya. Cikgu, Tapi senang macam tuh. Cikgu, saya pengen jadi dokter gitu kan. Tapi maka dari itu kita sebagai guru ya kak, kayak bisa nguatin kak, Allah itu nggak tidur gitu ya. Iya, Tahu benar sekali, Kak. apa yang kamu gimana usaha kamu. Wah. Pasti jalan yang kamu tempuh. Wah, merinding sekali ya teman ya. Karena memang jadi kita kalau misalkan di posisi mereka, apalah dayaku gitu di negara orang, aku mau ngejar cita-citaku tapi terhalang oleh itu tadi kan aturan-aturan di negara itu sendiri. Maka banyak dari mereka bilang, cikgu abis tamat sekolah ini kami balikin dong, mau lanjut sekolah lagi. Wah iya kak gitu kan, terus iya karena mama sama ayah bilang bakal balik mau sekolah. Oh berarti ini bisa termasuk hal sedih yang kakak alami juga ya selama di sana ya. Mungkin kita bilang udah umur segitu udah termasuk telat ya kak untuk mereka mengikuti pindah ke Indonesia mengikuti sekolah lanjutan lagi. Pastinya untuk bersaing dengan yang lainnya mungkin itu hal-hal yang berat. Dan juga karena kelasnya dicampur 4, 5, 6, tentu aja pelajaran-pelajarannya yang tadinya enggak cocok di kelas 5 jadi mereka harus belajar gitu loh, mau nggak mau. Yang tadinya pelajaran kelas 6 yang belum bisa dikerjakan oleh kelas bawahnya, mereka harus berusaha bisa. Seperti itu sih. Jadi kita tuh nggak yang menargetkan harus bisa ini, jadi emang ya seiring berjalannya gimana kemampuan mereka sebenarnya gitu. Tapi kalau masalah agama, Masya Allah sih. Ya, betul Kita ya, aja minder sebagai guru mereka gitu, sebagai cikgunya. Boleh Kak Nisa diceritakan? Iya benar, seperti kata Dara tadi, anak-anak di sana, tapi teman-teman jangan sok ya, di sana itu umur anak 12 tahun itu belum bisa baca di tempat saya, belum bisa baca. Jadi benar sekali ya teman-teman, jadi kita di sana juga fokus mengajari anak-anak TK itu membaca, penulis ya Kak ya? Benar, membaca, tulis. Membaca, menghitung dan menulis, apa disebut dengan kalistung ya Kak? Kalistung, benar. Dan di sana itu di tempat saya itu memang anak-anaknya itu sudah terpapar, tapi mungkin kita beda cerita ya Kak Dara. Anak-anaknya mungkin di tempat Kak Dara ini anaknya penuh dengan mimpi. Tapi di tempat saya ini ada sangat lah betul menurut saya, karena anak di sana kan sudah terpapar handphone, semua itu Gen Z. Ketika ditanya apa cita-citamu, saya mau menghasilkan uang. Jadi mereka pikirannya menghasilkan uang Kak. Bukan mau ceritanya mau jadi dokter, mau jadi apa, semua saya mau menghasilkan uang cikgu. Saya nak jadi kaya, saya nak jadi ini. Jadi saya gini, kenapa mereka anak seumur masih sekecil itu sudah berpikiran yang mau menghasilkan uang? Seharusnya anak seumur itu bermimpi, bercita-cita bahwa dia mau menjadi misalnya menjadi dokter, menjadi guru gitu. Dan memang di sana anak-anaknya itu Kak rata-rata mau stay di sana. Karena kan mamanya atau ayahnya kan bekerja di sana. Pas mau ditanya mau balik Indo, mereka jawab sebagiannya itu enggak, saya mau tetap sini aja gitu. Seperti itu Kak. Tapi secara garis besarnya itu memang di sana untuk kita mengajar itu tidak dipaksakan bahwa harus bisa menguasai suatu subjek mata pelajaran. Enggak. Kita hanya memperkenalkan ini loh pelajaran ini loh pelajaran ini, seperti itu. Sehingga anak itu tahu dan mengenal ini pelajaran PKN itu apa-apa aja yang dipelajari, pelajaran bahasa Indonesia apa yang dipelajari, seperti itu Kak. Nah, soal seperti yang dialami Kak
Kak Nisa itu berbeda dengan yang dialami oleh Kak Dara ya. Betul. Jadi kalau Kak Dara itu mereka itu ambisi sekali untuk menggapai cita-cita mereka seperti menjadi dokter dan lain-lainnya. Tetapi Kak Nisa mereka berambisi untuk memiliki uang yang banyak. Tetapi menurut saya itu tujuannya yaitu untuk maju. Karena apapun itu kan tujuannya untuk mungkin kebaikan mereka di dunia pula. Nah, kalau yang saya alami, saya juga pertamanya shock melihat gimana keadaan murid di sana yang umur yang dibilang sudah dewasa tetapi belum bisa membaca, menulis, bahkan berhitung. Dan itu sangat menguji kesabaran kita ya Kak ya. Sangat menguji kesabaran kita karena benar-benar kita diuji untuk menjadi sabar. Bagaimana guru yang sebenarnya seperti itu. Karena kita menghadapi murid yang benar-benar buta huruf. Ya Kak, buta huruf. Nah, pertama kali saya itu tak sadar. Saya pikir ya mereka tuh bisa seperti anak pada umumnya. Tetapi setelah saya lihat, saya merasa iba. Yang ada saya menangis. Bahkan beberapa teman saya juga menangis karena melihat keadaan mereka yang seperti itu. Tetapi benar yang dibilang Kak Dara bahwa mereka juga memiliki ambisi yang kuat, tekad yang kuat untuk belajar. Beberapa dari mereka itu memiliki cita-cita yang ingin melanjutkan sekolahnya di Indonesia atau bahkan ingin membanggakan kedua orang tua mereka. Nah, selanjutnya itu kita ingin membahas kisah sedih, tapi sebenarnya sudah masuk ya tadi ya. Nah, ini mungkin kayak kesenangan juga ya, karena kita di sana tuh juga bukan hanya ngajar ya Kak ya. Di sana kita juga healing. Ngajar juga jalan. Ya, jadi sana juga healing. Kita juga bukan hanya sekedar main-main, kita juga memiliki banyak pengalaman. Boleh diceritakan Kak Dara bagaimana sih kesenangannya? Misalnya karena kita di sana juga makan gratis ya, tempat tinggal gratis, alhamdulillahnya. Jadi kita hanya fokus ke uang pribadi, uang jajan kita, uang jalan-jalan. Jadi kita tuh boros hanya di jalan-jalan ya guys ya. Jadi transportasi. Nah, kita di sana juga ada LRT ya. Mungkin di sini nggak ada. Boleh diceritakan kakak-kakaknya? Mulai Kak Dara. Sebenarnya awal pergi itu udah diperhitungkan kan, kayak nukar uangnya segini. Tapi udah emang jaga-jaga juga kan buat ini yang di ini. Tapi tanpa sadar ya, kalap mungkin ada jajan terus. Kita kan dari bangun tidur itu udah nggak masak, nggak mikirin apa-apa, makan, ngajar, habis ngajar kita malamnya free. Nah, itu tuh kita kayak jajan keluar, mau ke mall dekat juga kan Kak? Iya Kak, benar sekali. Jalan kaki juga bisa. Nah, Sabtu Minggu kita kan libur, karena kan sekolah sampai Jumat doang. Sabtu Minggu kita pergi ke KL, keliling-keliling ke Bukit Bintang. Enak ya Kak ya. Seni. Benar. Nah, itu kita menggunakan kereta ya Kak. Iya. Nah, itu tuh ngurus kartu ini Touch and Go kemarin itu. Tapi sebenarnya ya Kak ya, kita nggak perlu ngurus itu, juga bisa pakai Iya, uang bisa pakai koin. koin itu. Macam. Nanti kita di situ ada disediakan macam apa Kak? Token namanya. Ya, Kita token. beli token di sana. Oke. Tapi kalau misalkan dari resepsionisnya bilang kalau pakai token itu lebih mahal. Benar sekali Dua Kak. kali lipat. Iya, Jadi, benar sekali. Kita lebih untung pakai kartu itu. Pakai kartu. Karena harganya lebih murah 50% gitu. Senangnya kayak jalan-jalan juga kan. Terus tuh kadang malam itu ngajar les. Dan setiap malam Jumat juga yasinan kita. Oh iya, sebenarnya sekali Kak. Kita juga melaksanakan Makanya itu tadi kita bawa yasin. Oh, Masya Allah. Di tempat Dara sendiri tuh di SB Rawang namanya, Sanggar Banter Rawang. Ada 3 orang anak stay di situ. Oh, seperti itu ya Kak ya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita nggak perlu cerita, yang penting mereka tuh sedih lah tanpa orang tua gitu. Sedih sekali. Jadi ada satu anak yang dekat kali sama saya. Dia tuh yang setiap malam, jadi kamar kita tuh Kak depan-depanan. Oh, seperti itu ya Kak Di ya. lantai 2, Kak. Kita tinggal di lantai 2. Itu setiap malam kayak ngetok kamar kayak, Cigu mau les, kakak mau les gitu. Emang tekad anak satu ini Kak besar, tinggi. Masya Allah ya Kak ya. Jadi dia tuh anak piatu dan ayahnya nggak pernah jenguk lagi. Ya Allah. Dialah yang bantu Umi di situ.
Nah, awal pertama datang itu ngelihat dia tuh kayak nggak pedulian gitu awalnya. Yang lain salam cikgu, dia tuh kayak udah cuek doang gitu. Siapa gue gitu loh. Iya, Kak, iya. Jadi kayak kita lah sebagai cigunya yang pendekatan. Awal mikir ada apa ya anak ini, pasti ada sesuatu. Dan ternyata benar ada sesuatu. Sambil les kita juga di talk kayak, kakak kenapa, cerita ke cikgu. Awal-awalnya dia nggak mau cerita kak, lama-kelamaan dia cerita, nangis gitu. Sedih ya Kak ya. Sampai kayak, kamu mau nggak ikut cikgu ke Indonesia? Mau. Sampai gitu, sangingan sedihnya hidup dia gitu. Kadang dia rindu orang tuanya. Sampai beberapa hari Dara mau pulang, dia kayak diem aja. Yang lain di kelas tuh peluk-pelukan sama Dara, dia nggak mau. Dia kayak mojok gitu di bawah. Tadi tanya kenapa kak, dia diam aja kan, nggak mau foto juga. Malamnya dia datang ke kamar main, cikgu nggak usah pulang katanya. Sedih ya Kak ya. Cikgu nggak usah pulang katanya. Kenapa? Dia nggak bilang apa-apa, dia nangis. Dia bilang, saya nggak pernah dekat sama guru sedekat ini, cikgu sedekat ini. Ya akrab biasa aja gitu. Jadi dia kasih surat untuk Dara, kasih jendera mata juga. Dia kasih surat, cikgu semangat ya, kakak doakan semoga cikgu sukses dunia akhirat. Masya Allah. Cikgu jangan lupakan saya ya, katanya. Dan Dara bilang waktu pulang itu kan subuh tuh pulangnya, kayak pelukan di situ, kayak nggak rela kali ninggalinnya gitu kan. Jadi Dara akhirnya bilang, insya Allah cikgu balik lagi bakal main ke sini. Jadi emang sedih sih. Itu juga jadi pelajaran untuk kita kan kak. Jadi bersyukur Ya, masih ada benar orang sekali, Kak. tua, masih bisa dapat pendidikan dengan baik di sini, dengan fasilitas yang masya Allah. Kadang kita itu kurang bersyukur. Benar sekali Kak. Kadang belajarnya masih suka main-main. Kita nggak lihat orang-orang yang berusaha belajar mati-matian dengan fasilitas apa adanya. Jadi benar sekali yang dibilang oleh Kak Dara ya. Sangat menyentuh sekali bagaimana cerita oleh Kak Dara. Yang diceritakan oleh Kak Dara itu benar-benar memberikan pelajaran sekali bagi kita, di mana kita harusnya melihat, bersyukur dengan apa yang mereka alami. Seharusnya kita lebih menyadari bahwa ternyata kita seperti ini di sana lebih susah, seperti itu. Dan mungkin Kak Nisa boleh diceritakan pengalamannya. Kalau saya sama seperti Dara, anak-anak itu merasa kalau anak KKN ini sebagai suatu seseorang yang mereka itu bisa menyampaikan keluh kesahnya yang kepada orang tuanya memang nggak tersampaikan gitu. Mereka curhat kadang-kadang kepada saya dan teman